Apa kabar? Jumpa lagi dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Juga mendapatkan keajaiban yang nyata, berhasilnya cita-cita, harapan, impian, dan angan-angan yang baik-baik semoga terwujud dengan tanpa susah payah. Dengan mudah Anda mencapai apa-apa yang Anda idam-idamkan, yang Anda inginkan, baik yang telah terucap ataupun yang masih ada di dalam benak. Semoga datang kepada Anda orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda kasihi, dan orang-orang yang Anda sayangi dengan rizki yang baru, membawa rizki yang baru, petunjuk yang baru, membawa keajaiban yang menggembirakan hati, dan membawa apapun yang membahagiakan. Begitu ya, berkumpulnya Anda dengan orang-orang yang Anda sayangi dalam keadaan sehat walafiat, selamat, sentosa, sayang, dan penuh dengan kebahagiaan ya. Zodiak Aries. Ketika khodam kupu-kupu menggerayangi zodiak Aries dan tempat di sekitar zodiak Aries, maka di situ khodam kupu-kupu memberi sinyal bahwa bakal ada tamu pertama, tamu garis bawahi, tamu kedua, teman lama, teman yang menggembirakan hati, garis bawahi, ketiga sambil bawa rizki. Dalam arti rizki di sini adalah uang. Jadi bakal ngasih uang, biasanya begitu. Ada tamu, kayaknya tamunya nih, cara menafsirkannya, tamunya ini teman lama. Teman lama ini bakal ngasih rizki. Rizkinya yang berupa uang, karena rizki itu kan luas ya. Kita bernapas itu rizki juga. Kita bisa melihat dengan penglihatan rizki. Kita bisa mendengar dengan pendengaran rizki. Kita bisa merasakan dengan perasaan rizki. Kita mendapat kebahagiaan di hati rizki. Rizki itu sebenarnya tidak hanya uang saja, tidak. Pokoknya apa-apa yang bisa kita nikmati itu rizki secara umum. Dan semoga Anda semua mendapatkan rizki yang baik ya, dengan cara yang baik juga. Salam alien, salam kopi hitam, salam hati sehat. Biar akal dan pikiran sehat. Itu utamakan hati dulu yang sehat, nanti akal kita, pikiran kita akan sehat. Mudah-mudahan. Tapi kalau hati sudah tidak sehat, cara berpikir pun akan sulit ya, karena nantinya berpikirnya sepihak. Nah begitu ya. Jadi ketika khodam kupu-kupu ini, kenapa saya sebut khodam kupu-kupu ya, karena dia tuh membantu apa sih, memberi petunjuk tentu secara majazi ya, secara kias, secara perumpamaan, memberi petunjuk tentang apa ya, tentang itu, tentang bakal ada tamunya siapa, teman lamanya yang gimana, yang membawa kebahagiaan apa, rizkinya berupa uang, begitu. Percaya nggak, saya beberapa kali digerayangi khodam kupu-kupu, dan kupu-kupunya itu lagi sama beberapa hari ini, dan saya dapat uang. Nah anehnya itu kupu-kupunya sama. Oh mungkin ini tidak masuk akal ya. Oh mungkin ada sarangnya di situ, sarang kupu-kupu. Tidak ada. Itu satu-satunya kupu-kupu warnanya sama. Saya mau moto gini, biar nanti di biar bisa nanti di thumbnail ya, di ini kan begitu ya, terbang gitu, nempel ke sini
sama kupu-kupu yang kemarin. Waktu kemarin ini kupu-kupu nempel, saya dapat uang. Nah sekarang nempel lagi kemarin tuh waktu jualan nempel lagi. Wah ini bakal ada tamu teman lama. Padahal dagangan tidak laku tuh. Tidak laku, nggak ada yang beli. Ada satu yang beli 5.000 ya, 5.000-an. Nah dapat 5.000. Sehari itu dagang ya biarin 5.000. Kopi 3.000, nitip 7.000, terus ya yang lain-lain. Jadi dari 5.000 itu dibagi-bagi, 5.000 bagi 7.000 bagi 4.000 bagi berapa lagi ya, ya pokoknya 5.000 dikurang, maksudnya dikurang 7.000 dikurang berapa, 4.000 dikurangi rokok, kurangi begitu. Nah siangnya itu karena saya udah melihat kupu-kupu, wah ini pasti ada ini nih. Benar tuh. Percaya nggak? Benar tuh. Nggak percaya nggak apa-apa, nggak usah jadi yang nggak percaya tentang tanda atau alamat dari binatang. Tidak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan ya. Asalkan jangan saling salahkan, apalagi saling menyesatkan, jangan ya. Wah sesat cara berpikir, jangan. Kita memiliki cara berpikir sendiri karena ada pengalaman, ada latar belakang yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, begitu ya. Tidak perlulah kita bersahabat, harmonis, ketersalingan itu lebih baik. Hati berpelukan, pikiran juga berpelukan, walaupun kita sepakat untuk tidak sepakat, begitu ya. Tapi bukan berarti harus saling menghujat, bukan berarti harus saling bermusuhan, begitu ya. Jadi kita nikmati masing-masing kehidupan di dalam diri kita itu ya. Yang punya pendirian berbeda tidak apa-apa. Kita juga punya pendirian berbeda. Ketika kita sama tidak apa-apa, berarti ada kawan. Begitu ya. Dari perbedaan kan kita mencari persamaannya, begitu. Mencari persamaan dari perbedaan. Nah itu khodam kupu-kupu zodiak Aries, saudaraku sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Benar tuh, beberapa kali saya begitu. Kalau cuma 1-2 kali saya tidak akan menyampaikan, tapi beberapa kali. Kalau sudah beberapa kali kan berarti teruji lah, begitu ya, teruji. Wah berarti. Tapi nggak tahu ya kalau kepada Anda itu bisa berupa apa, bisa berbeda loh, bisa berbeda. Kalau ke saya ngasih tahu berupa kupu-kupu, ini pasti nih dapat rezeki nih, sinyalnya melalui kupu-kupu memberi sinyal. Karena terkadang hewan tuh memang begini ya. Ya kita ketahui lah, hewan tuh kadang bisa mencium dari kejauhan ya. Bisa melihat di tempat yang gelap. Ada sebagian jadi memiliki kelebihan tertentu. Nah itu mesti dipahami saudaraku sekalian. Itu mesti dipahami, hewan tuh memiliki kelebihan masing-masing. Nah itu mesti kita pahami. Yang begini, ilmu yang begini tuh perlu. Ya yang menganggap tidak perlu tidak apa-apa. Karena mungkin terlalu ruwet dengan materi. Biasanya kalau terlalu ruwet dengan materi, malas mengkaji ilmu-ilmu tanda, ilmu simbol, ilmu di balik tanda. Biasanya malas, soalnya apa?
dia pengen yang langsung nyata, tidak mau, malaslah membaca tanda, membaca simbol. Tapi Anda tidak, Anda hebat, Anda pintar, Anda luar biasa begitu ya. Ini saya suka malas kalau sedang pengen materi langsung begitu. Kalau pikiran ini saya, kalau pikiran tertutup materi itu malas mengkaji tentang tanda-tanda. Kalau Anda tidak, Anda rajin ya. Nah, itulah. Jadi banyak sekali keajaiban ya, banyak sekali rahasia yang perlu dikaji. Jadi lebih baik kita mengkaji rahasia di balik sesuatu yang nampak. Ada apa? Kan begitu ilmuwan juga begitu. Kenapa sih misalkan benda jatuh dari atas ke bawah, tidak ke atas? Dikaji berarti ada sesuatu di balik yang nampak. Benda tersebut jatuh berarti ada sesuatu. Oh, ada apa tuh? Energi gravitasi namanya begitu. Mungkin saat itu sebagian orang menganggapnya wah ini nama itu sebagai apalah begitu ya, sebagai nama hayalan atau halusinasi, nama itu gravitasi itu. Padahal kenyataannya kan benar ya. Banyak lagi lah ilmuwan seperti ada lagi itu yang atom ya, atom, penemuan atom. Kemudian dari atom ada elektron, proton, neutron. Kita tidak bisa lihat kan? Bisa lihat tidak, kita hanya melihat yang nampak, hanya kita mengkaji di balik yang nampak itu. Ternyata atom itu terbagi lagi. Ada elektron, ada proton, neutron ya, kan begitu. Banyak lagi. Mengukur dengan kecepatan cahaya. Kita kan yang tidak pengalaman mengukur dengan kecepatan cahaya, ya menganggap mungkin itu masa gimana cara ngukurnya, gimana. Mungkin ya kalau hanya melihat yang nampak ya hayalan, nanti disebutnya halusinasi. Padahal ilmuwan yang mengkaji kan begitu. Mengkaji kecepatan cahaya. Itu pengukuran luar biasa ya, pengukuran dengan kecepatan cahaya tuh. Paham mungkin ya, semoga dipahami, semoga dimengerti maksud saya begitu. Dan banyak lagi. Anda tinggal buka-buka atau belajar atau bertanya atau buka-buka di apa ya tentang pengetahuan begitu ya, pengetahuan saintis, pengetahuan sains itu sebenarnya sains itu membuktikan hal-hal yang sekarang tuh dianggap halusinasi itu sebenarnya bisa berhubungan, dibuktikannya sebenarnya oleh sains zaman dulu tuh membuktikan, orang dahulu lah yang mengkaji sains, yang menamai kan memang sains itu untuk pembuktian kan begitu. Ketika belum pembuktian ya tidak disebutnya sains kan begitu ya, kalau yang saya ketahui nih. Maaf kalau salah ya, yang saya ketahui begitu. Sebelumnya mungkin dianggap ya bisa berupa apa? Intuisi ya, bisa berupa mungkin ada yang menganggap
itu intuisi. Ada yang menganggap juga itu misalkan hayalan. Ada yang menganggap juga dia berhalusinasi. Ada yang menganggap juga dia begitu begini, pokoknya yang sama-sama begitulah. Padahal ya sudah dibuktikan dengan sains, tinggal kita jangan manja, kita jangan ogohan. Kita berpikir, cari persamaannya. Oh, ternyata ada benar persamaannya, kan begitu. Cari persamaannya. Kalau terus dicari perbedaan, tidak akan beres-beres. Tentu saja berbeda ya. Karena apa? Beda daerah, beda bahasa, beda tempat. Nah, itu tantangan kita mencari ya. Cari. Mungkin ada sebagian masih dulu ya masih mistik. Nah, sekarang tidak mistik lagi. Oh, ternyata iya. Jadi sains lah istilahnya. Jadi fakta, jadi nyata, ternyata begini. Ada kan begitu ya. Dulu masih mistik lah istilahnya. Istilah maksudnya ya, misalkan menurut orang dulu tidak masuk akal, ternyata sekarang oh iya ternyata masuk akal. Nah itu, jadi jangan dulu kita menghujat kepada orang-orang yang memang sudah merumuskan atau membicarakan sesuatu, tetapi misalkan belum ada pembuktian, jangan dulu dihujat, dikaji dulu dengan benar-benar tuh, kaji dulu dengan benar-benar, dikaji dulu, dialami dulu ya, diberi persamaan dulu, kan begitu. Ada tidak yang mengkaji yang begini nih? Oh ternyata ada. Kemudian diujilah ilmu itu, begitu ya. Jadi jangan keras hati untuk menerima gitu ya. Begitu saudaraku. Sehingga kita tidak akan mudah menyalahkan, tidak akan mudah gimana begitu. Kita akan damai ya istilahnya begitu. Kita akan sejahtera ya. Ketika kita bisa mencari persamaan dari perbedaan. Karena saya jadi gini ya, karena saya mengalami begitu. Mungkin ada di antara Anda yang menganggap saya pemimpi ya mungkin. Atau mungkin atau ada seseorang yang menganggap seorang itu cuman berhayal, berhalusinasi gimana. Tapi mungkin beberapa tahun kemudian, beberapa hari kemudian, beberapa tahun kemudian, ternyata benar kan. Karena saya begitu. Dulu saya ya pokoknya tidak bisa diceritakan secara langsung lah. Orang tua dulu juga begitu. Nanti di sini bakal banyak orang begitu ya. Kemudian tapi itu berupa simbol-simbol, berupa siloka karena mungkin namanya itu yang sulit dicari begitu ya, namanya. Kalau sekarang misalkan handphone namanya. Nah, dulu misalkan diistilahkan dengan nanti mah gimana ya? Lupa lagi saya. Nanti mah misalkan dunia tuh kecil istilahnya begitu. Dunia tuh letik, dunia teh letik. Engke mah dunia teh letik. Nah, kalau diterjemahkan nanti mah dunia tuh dunia terasa kecil. Ya maksudnya sekarang muncul handphone, kita bisa lihat ya di Google tuh tentang di mana kan begitu ya, teknologi berkembang. Nah itu cari yang begitu, maksudnya cari persamaan begitu. Hanya mengungkapkannya dengan begitu kalau orang tua dulu ya. Nah kita hanya bisa memahami, oh ternyata benar.
gitu ya. Bahkan ketika hati kita sempit juga dunia terasa kecil ya, terasa sempit. Mungkin bisa dipahami tidak? Gitu ya. Jadi istilahnya ya. Saya jadi suka lupa ungkapan orang tua dulu yang memang bukti sekarang. Jadi saya sengaja mengkaji yang begitu tapi lupa lagi begitu ya, lupa lagi. Bahkan terkadang yang saya ucapkan itu enggak lah, jangan saya, yang seorang ucapkan itu ternyata ada begitu ya, benar. Ya banyaklah, Anda juga mungkin mengalami. Sehat selalu ya. Gitu. Zodiak Aries. Tetap hati sehat ya, tetap hati sehat agar cara berpikir sehat. Selamat petang.